keyakinan, tetapi juga soal risiko sosial. Jika pada tahap awal belum terjadi perubahan alam yang signifikan, maka mayoritas masyarakat kemungkinan besar tetap mempertahankan pandangan sebelumnya. Sejarah menunjukkan bahwa manusia sering meremehkan ancaman yang belum terlihat secara langsung. Selama langit masih cerah dan tanah masih kering, peringatan tentang banjir besar dapat terasa seperti sesuatu yang jauh dari realitas sehari-hari. Namun dinamika berubah ketika tanda-tanda fisik mulai muncul. Curah hujan meningkat, air mulai naik, dan pola alam tidak lagi stabil. Pada tahap ini, reaksi manusia biasanya bergerak dari pengabaian menuju kebingungan. Kebingungan kolektif seringkali lebih kuat daripada perubahan keyakinan yang mendadak. Dalam kondisi seperti itu, keputusan tidak lagi murni rasional. Ada faktor panik, ada tekanan keluarga, ada rasa takut akan pengucilan, dan ada kebingungan terhadap informasi yang bertentangan. Jika kamu hidup pada masa itu sebagai individu biasa, besar kemungkinan kamu juga akan terjebak dalam tarik-menarik antara keyakinan pribadi dan tekanan sosial. Simulasi ini bukan tentang menyederhanakan peristiwa menjadi hitam dan putih. Ia lebih kepada memahami pola respons manusia terhadap peringatan jangka panjang. Dalam banyak peristiwa sejarah, manusia cenderung lambat merespons ancaman yang bertahap. Ketika dampak sudah terasa nyata, ruang untuk mengambil keputusan seringkali menjadi semakin sempit. Dengan menyebut langsung konteks banjir Nabi Nuh, kita memahami bahwa ini adalah peristiwa yang dalam tradisi Islam memiliki dimensi spiritual yang kuat. Namun dalam simulasi ini, yang dianalisis adalah sisi kemanusiaannya. Bagaimana struktur sosial bekerja? Bagaimana opini mayoritas membentuk persepsi? Bagaimana stabilitas seringkali lebih diprioritaskan dibanding perubahan yang belum terbukti. Dan jika kita refleksikan lebih jauh, pola semacam ini tidak hanya relevan pada zaman Nabi Nuh. Ia adalah pola yang terus muncul dalam sejarah manusia. Ketika ada peringatan tentang krisis, sebagian akan percaya, sebagian akan ragu, dan sebagian akan menunggu bukti sampai keadaan benar-benar tidak bisa diabaikan. Simulasi liar ini bukan bertujuan menilai generasi masa lalu dengan standar masa kini. Ia lebih merupakan cermin untuk memahami bagaimana kita sendiri mungkin akan bersikap jika berada dalam situasi yang sama. Manusia jarang merasa sedang hidup di tengah peristiwa besar. Sebagian besar hanya merasa sedang menjalani hari biasa. Namun sejarah menunjukkan bahwa hari biasa bisa berubah menjadi titik balik tanpa banyak peringatan. Dan mungkin persoalannya bukan pada seberapa jelas tanda itu diberikan, tetapi pada seberapa siap manusia melepaskan rasa aman yang telah lama ia bangun.